Halo, Assalamualaikum anak-anak kelas 7. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat ya. Nah, bertemu lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran informatika kelas 7 dan hari ini Ibu akan membahas tentang perangkat lunak komputer. Selamat menyaksikan. Langsung ke pembahasan ya anak-anak. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang perangkat lunak. Apa itu perangkat lunak? Yang pertama, kumpulan instruksi dan data yang dikerjakan oleh komputer. Yang kedua, penghubung antara pengguna dengan komputer sebagai perangkat keras. Perangkat lunak berisi perintah dari pengguna dan perangkat keras yang akan melaksanakan perintah tersebut secara nyata. Perangkat lunak terdiri dari program library, kumpulan program kecil, dan data yang terhubung dengan perangkat lunak tersebut seperti dokumentasi, media digital, dan lain-lain. Perangkat lunak software yang akan kita bahas kali ini yaitu perangkat lunak berdasarkan lisensinya, berdasarkan fungsinya, dan berdasarkan sumbernya. Nah, software berdasarkan lisensinya itu ada 4. Yang pertama freeware, yang kedua shareware, yang ketiga adware, dan yang keempat adalah commercial software. Nah, Ibu akan menjelaskan tentang software berdasarkan lisensinya. Yang pertama yaitu freeware. Dari katanya aja udah free, berarti itu gratis ya. Berarti freeware itu software tersebut gratis untuk digunakan tanpa ada batasan jumlah dan waktu pemakaian. Tetapi source code yang ada tidak bisa dilihat dan tidak boleh dimodifikasi. Jadi udah paten ya anak-anak. Contohnya seperti Skype, Avira, CCleaner, Smada, Puinem, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, Ibu akan menjelaskan tentang software berdasarkan lisensinya, yaitu shareware. Jadi shareware itu adalah software yang dapat diunduh dan digunakan pengguna hanya untuk dicoba sementara hingga batasan waktu tertentu. Jika pengguna merasa softwarenya bagus, diharuskan untuk membeli. Nah, contohnya itu seperti CorelDRAW, Microsoft OS, IDM, dan lain sebagainya. Nah, kalian pernah tidak menemukan software seperti ini? Jadi untuk pertama kali biasanya bisa dicoba, bisa dipakai, tapi untuk di waktu tertentu itu kita harus membeli. Nah, itu dinamakan dengan shareware. Nah, sekarang software berdasarkan lisensinya yang ketiga itu adalah adware. Jadi adware itu software gratis tetapi ada iklan yang muncul ketika dijalankan. Iklan dapat muncul baik pada saat start atau muncul di sela-sela penggunaan. Contoh aplikasinya yaitu Windows Live Messenger Plus yang merupakan salah satu contoh adware produk add-ons untuk Windows Live Messenger. Nah, software yang berdasarkan lisensinya yang keempat itu ada commercial software. Namanya komersial berarti harus dijual ya. Jadi software yang dibuat dengan tujuan untuk dijual dan berbayar kepada pengembang software, dilindungi undang-undang haki, contohnya seperti Microsoft Windows, Adobe Photoshop, Adobe Flash, dan lain sebagainya. Lanjut ke jenis software berikutnya. Tadi kita udah bahas tentang software berdasarkan lisensinya, dan yang sekarang kita akan bahas tentang software berdasarkan fungsinya. Nah, software berdasarkan fungsinya itu ada 2. Yang pertama, sistem operasi, dan yang kedua adalah program aplikasi. Nah, di slide ini Ibu akan menjelaskan tentang software berdasarkan fungsinya. Yang pertama itu adalah sistem operasi atau operating system. Sistem operasi merupakan perangkat lunak utama yang memungkinkan komputer dapat beroperasi. Fungsi utama manajemen proses, sumber daya, dan data. Saat ini sistem operasi untuk komputer atau PC atau desktop yang banyak digunakan adalah Microsoft Windows, Mac OS dari Apple, dan lain sebagainya. Sistem operasi untuk perangkat seluler, smartphone, dan tablet
terbanyak adalah Android dan Apple. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang software berdasarkan fungsinya yang kedua, yaitu program aplikasi. Program aplikasi pada komputer merupakan perangkat lunak siap pakai yang digunakan untuk membantu melaksanakan pekerjaan penggunanya. Jenis program aplikasi: pengolahan kata, Word, pengolahan lembar kerja, spreadsheet, pengolahan grafis, pengolahan data, penerbitan, CAD atau Computer Aided Design, multimedia, bahasa pemrograman, layanan internet, program bantu, mobile sosial media, mobile e-commerce. Nah, slide terakhir itu tentang software berdasarkan sumbernya. Yang pertama ada open source software dan yang kedua adalah closed source software atau proprietary software. Jadi, yang pertama open source software adalah perangkat lunak yang kode sumbernya sudah dibuka ke publik sehingga bisa dimodifikasi dan didistribusikan. Contoh Linux, Notepad, Android, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau closed source software adalah perangkat lunak atau software yang ada secara publik tetapi tanpa diberikan source kodenya. Contohnya Microsoft Windows, Adobe Photoshop, Corel Draw, dan lain sebagainya. Nah, sekian dulu pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan dapat dimengerti oleh semuanya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.